that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang equilibrium, yang mana materi tentang equilibrium ini merupakan salah satu tugas akhir TMIK saya. Tonton terus ya, terima kasih. Yang pertama, penawaran. Kurva penawaran hanya mengukur seberapa banyak konsumen bersedia memasok barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. 2. Keseimbangan pasar. Pasar berada dalam kondisi equilibrium pada saat total kuantitas yang diminta oleh pembeli sama dengan total kuantitas yang ditawarkan oleh seller atau oleh penjual. Pasar di mana setiap pelaku ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut dengan pasar kompetitif. Asumsi pasar kompetitif adalah bahwa setiap konsumen atau produsen itu sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan dan dengan demikian memiliki pengaruh yang dapat diabaikan pada harga pasar. Harga pasar tidak tergantung kepada tindakan salah satu agen saja, tetapi tergantung pada semua agen, sehingga semua agen tersebut dapat menentukan harga pasarnya. Harga equilibrium suatu barang adalah harga di mana penawaran barang sama dengan permintaannya. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan kurva penawarannya berpotongan. Maka, bentuk persamaan dari keseimbangan ini adalah D P bintang sama dengan S P bintang. D ini adalah permintaan, sedangkan S adalah penawaran, dan P bintang ini adalah harga equilibriumnya atau harga keseimbangannya. Bahasan yang ketiga mengenai dua kasus khusus. Di sini ada dua kasus khusus dari equilibrium pasar yang sering muncul. Yang pertama adalah kasus di mana persediaannya tetap. Di sini, jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu dan tidak tergantung kepada harganya. Artinya, kurva penawarannya berbentuk vertikal. Dalam hal ini, kuantitas equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi penawaran dan harga equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi permintaan. Kasus yang kedua adalah kasus di mana kurva penawarannya benar-benar horizontal. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal yang sempurna, maka itu berarti industri tersebut akan memasok sejumlah barang dengan harga yang konstan. Dalam situasi ini, harga equilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva permintaannya. Di sini ada bentuk kurvanya dari dua kasus ini. 4. Inverse demand dan kurva penawaran. Inverse demand dapat dikatakan sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang bersedia dibayar oleh seseorang untuk memperoleh sejumlah barang. Hal yang sama juga berlaku untuk kurva penawaran. Kurva penawaran dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Di sini, PSQ ini merupakan fungsi penawaran terbalik, sedangkan PDQ merupakan fungsi permintaan terbalik. Jadi, kesetimbangan itu ditentukan oleh kondisi di mana PSQ bintangnya sama dengan PDQ bintangnya. Pembahasan yang kelima mengenai statika komparatif. Setelah kita menemukan equilibrium dengan menggunakan kondisi permintaan yang sama dengan penawaran atau harga permintaannya sama dengan kondisi harga penawarannya, maka kita dapat melihat bagaimana hal itu akan berubah seiring dengan perubahan kurva permintaan dan kurva penawarannya. Misalnya, mudah untuk melihat bahwa jika kurva permintaan bergeser ke kanan secara paralel, beberapa jumlah tetap yang diminta lebih banyak pada setiap harga,
harga ekuilibrium dan kuantitas keduanya harus naik. Di sisi lain, jika kurva penawaran bergeser ke kanan, kuantitas ekuilibriumnya naik, tetapi harga ekuilibriumnya harus turun. Nah, di sini ada contoh mengenai pembahasan sebelumnya. Dicontohkan di sini di gambar 16.2. Misalkan harga ekuilibrium di pasar tersebut adalah P bintang dan kuantitas ekuilibriumnya menjadi Q bintang. Dimisalkan seseorang pengembang mengubah apartemennya menjadi kondominium yang dibeli oleh orang-orang yang ada saat ini yang tinggal di apartemen. Apa yang akan terjadi dengan harga ekuilibriumnya? Maka jawabannya, dari situasi tersebut, kurva permintaan dan kurva penawarannya akan bergeser ke kiri dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, harga tidak berubah dan jumlah yang terjual hanya akan turun. Secara aljabar, harga ekuilibrium baru ditentukan oleh dP dikurang M sama dengan SP dikurang M. Yang jelas memiliki solusi yang sama dengan permintaan awal yang sama dengan kondisi penawaran. Yang keenam, membahas tentang pajak. Hal yang mendasar yang perlu dipahami tentang pajak ini adalah bahwa ketika pajak ada di pasar, ada dua harga yang menarik, yaitu harga yang dibayar oleh pembeli dan harga yang didapat oleh pemasok. Kedua harga ini adalah harga permintaan dan harga penawaran yang berbeda dengan jumlah pajak. Di sini ada beberapa jenis pajak yang berbeda yang mungkin dikenakan seseorang, seperti pajak kuantitas dan pajak nilai. Pajak nilai ini disebut juga dengan pajak ad valorem. Pajak kuantitas merupakan pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau yang dijual. Secara umum, jika T adalah jumlah pajak kuantitas per unit yang terjual, maka PD sama dengan PS ditambah T. PD ini merupakan harga permintaannya, sedangkan PS itu harga penawarannya, dan T adalah pajak. Lanjut ke pajak nilai. Pajak nilai adalah pajak yang dinyatakan dalam satuan persentase. Pajak penjualan negara adalah contoh dari pajak nilai ini. Yang ketujuh, meneruskan pajak atau lanjutan dari pajak sebelumnya. Secara umum, pajak akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, seberapa banyak pajak yang diteruskan akan bergantung kepada karakteristik permintaan dan penawarannya. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal, itu berarti bahwa industri tersebut akan memasok sejumlah barang yang diinginkan dengan harga tertentu dan 0 unit barang dengan harga yang lebih rendah. Dalam hal ini, harga sepenuhnya ditentukan oleh kurva penawaran dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran yang berbentuk vertikal, itu artinya kuantitas barangnya tetap, dan harga keseimbangan barang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan. Selanjutnya ada gambar 16.5. Gambar 16 ini menunjukkan tentang kasus khusus perpajakan. Di gambar kurva yang bagian A-nya, dalam kasus sempurna, kurva penawaran elastis pajak diteruskan sepenuhnya ke konsumen. Di bagian kurva yang bagian B-nya, dalam kasus pasokan tidak elastis sempurna, pajak diteruskan. Lanjut ke gambar yang kedua, yaitu gambar 16.6. Gambar 16.6 ini mengenai meneruskan pajak. Di kurva yang bagian A-nya, jika kurva penawaran hampir horizontal, maka pajak yang didapat itu dapat disalurkan. Sedangkan di bagian kurva yang B-nya, jika hampir berbentuk vertikal, maka itu artinya sangat sedikit pajak yang dapat disalurkan.
8. Kerugian bobot mati pajak. Pengenaan pajak atas suatu barang biasanya akan meningkatkan harga yang dibayarkan peminta dan menurunkan harga yang diterima pemasok. Ini merupakan biaya bagi permintaan dan pemasok, tetapi dari sudut pandang ekonom, biaya sebenarnya dari pajak itu adalah bahwa outputnya telah dikurangi. Output yang hilang itu atau yang telah dikurangi itu biasanya adalah biaya sosial dari pajak. Di sini kita mulai dengan diagram pada gambar 16.7. Diagram ini menggambarkan tentang harga permintaan ekuilibrium dan harga penawaran setelah adanya pajak diberlakukan. Output telah diturunkan oleh pajak ini, dan kita dapat menggunakan alat surplus konsumen dan produsen untuk menilai kerugian sosial. Kerugian surplus konsumen diperlihatkan pada area A ditambah B, sedangkan kerugian surplus produsennya diperlihatkan di area C dan D. Bentuk kurvanya ada di slide selanjutnya. Nah, ini bentuk kurva dari pembahasan sebelumnya. Di gambar 16.7 ini, kerugian pajak dengan bobot mati. Area B dan ditambah D itu diukur kehilangan bobot mati pajaknya. Dikarenakan kita mencari ekspresi untuk biaya sosial pajak, kemudian tambahkan area A ditambah B dan area C ditambah D satu sama lain untuk mendapatkan kerugian total bagi konsumen dan produsen barang tersebut. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak, dan tentu saja para sumber yang mendapatkan keuntungan dari layanan pemerintah ini diberikan dengan pendapatan pajak ini juga mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut. Pembahasan yang terakhir mengenai efisiensi Pareto. Pareto efisien terjadi jika tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Pasar kompetitif atau mekanisme ekonomi apapun harus menentukan dua hal. Yang pertama, berapa banyak yang diproduksi, dan kedua, siapa yang akan mendapatkannya. Pasar yang kompetitif menentukan berapa banyak yang diproduksi berdasarkan seberapa banyak orang yang bersedia untuk membayar dan untuk membeli barang tersebut dibandingkan dengan berapa banyak orang yang harus dibayar untuk memasok barang tersebut. Ini ada bentuk kurva dari efisiensi Pareto. Di dalam kurva ini, pasar kompetitif menentukan Pareto jumlah output yang efisien karena pada Q bintang, harga segitu seseorang bersedia untuk membayar dan untuk membeli unit tambahan dari barang tersebut sama dengan harga yang harus dibayar seseorang untuk menjual ekstra unit barangnya. Lanjutan dari materi sebelumnya, kurva yang 16.9 itu, pada jumlah keluaran yang kurang dari jumlah kompetitif Q bintang, ada seseorang yang bersedia untuk memasok satu unit tambahan dari barang dengan harga yang kurang dari harga yang bersedia dibayar seseorang untuk unit tambahan barang tersebut. Jika barang diproduksi dan dipertukarkan antara dua orang ini dengan harga berapapun, antara harga permintaan dan harga penawaran, maka keduanya akan menjadi lebih baik. Jadi, jumlah apapun yang kurang dari jumlah ekuilibrium tidak dapat menjadi Pareto efisien, karena setidaknya akan ada dua orang yang dapat disempurnakan. Demikian pula, pada setiap output yang lebih besar dari Q bintang, jumlah yang bersedia dibayar seseorang untuk unit tambahan barang tersebut lebih kecil daripada harga yang diperlukan untuk mendapatkannya. Hanya pada ekuilibrium pasar Q bintang, kita akan memiliki jumlah output yang seimbang yang dipasok sedemikian rupa, sehingga kesediaan untuk membayar unit tambahan sama dengan kesediaan untuk dibayar untuk menyediakan unit tambahan. Jadi,
pasar kompetitif ini menghasilkan jumlah output yang efisien. Bagaimana dengan cara pengalokasian barang di antara konsumen? Dalam pasar yang kompetitif, setiap orang membayar harga yang sama untuk suatu barang. Tingkat substitusi marginal antara barang tersebut dan semua barang lainnya sama dengan harga barang tersebut. Setiap orang yang bersedia membayar harga ini dapat membeli barang tersebut, dan setiap orang yang tidak bersedia membayar harga ini tidak dapat membeli barang tersebut.